Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Diki Istanto Putro dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas teks berita untuk kelas 8. Apakah hari ini semua hadir? Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Untuk materi selanjutnya yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita, serta menyajikan informasi yang ada di dalam secara tertulis, secara lisan, dengan memperhatikan ketetapan, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya berita. Di masa seperti ini, berita sangatlah penting. Masing-masing berita memiliki informasi yang penting. Informasi penting tersebut memiliki manfaat-manfaat bagi manusia. Manfaat yang kalian temukan merupakan bentuk dari pemaknaan suatu berita. Dari proses pemaknaan tersebut, kalian akan menemukan maksud dari berita tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi. Ada saatnya di mana kalian harus menyampaikan sebuah informasi yang baru saja kalian dengar atau kalian lihat. Tentu saja, kalian tidak mungkin menyampaikan informasi dengan mengarangnya. Itu sama saja dengan berita hoax. Oleh karena itu, kamu perlu memahami keenam unsur berita agar dapat menyampaikan kembali informasi yang benar dan ringkas. Jadi, kalian harus memahami 5W+1H sebelum kalian menyajikan informasi dalam bentuk berita. Yang selanjutnya, langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, kalian harus menentukan sumber berita. Yang kedua, kalian harus mendatangi sumber berita atau tempat kejadian peristiwa yang akan kalian buat berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta yang ada di dalam peristiwa itu. Kalian bisa mengajukan pertanyaan 5W+1H. Yang selanjutnya, keempat, menulis teks menjadi yang utuh. Saya akan menjelaskan lebih rinci dalam langkah-langkah membuat teks berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Maksudnya, berita yang baik adalah berita yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Sebelum membuat berita, sumber berita pun harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Kita tidak bisa serta-merta hanya mengambil informasi yang bersumber dari kata orang. Jadi kita harus menentukan sumber berita yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu mendatangi sumber berita. Jadi setelah kalian menentukan, kalian harus mendatangi sumber berita tersebut. Dengan mendatangi sumber berita, kalian dapat mengamati secara langsung apa yang menjadi fakta terpenting bagi berita. Selain itu, kalian juga bisa mewawancarai dari orang-orang yang berada di sekitar itu. Langkah yang selanjutnya adalah mencatat fakta-fakta. Fakta ini bisa diambil dengan mengajukan pertanyaan, yaitu adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang disebut dengan 5W+1H. Pertanyaan itu bisa kalian sampaikan kepada narasumber yang berada di lokasi, yaitu untuk mencari fakta-fakta yang ada di dalam peristiwa tersebut. Langkah yang terakhir adalah menulis teks berita, yaitu mengembangkan catatan-catatan tadi atau 5W+1H menjadi sebuah teks secara utuh sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Setelah kalian menulis teks berita, ada hal yang paling penting di dalam penulisan teks berita sebelum kalian bisa mempublikasikan atau menyampaikan kepada orang lain, yaitu penyuntingan. Penyuntingan adalah koreksi terakhir terhadap isi, kelengkapan, struktur maupun penggunaan bahasa. Di dalam penyuntingan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek kebenaran isi berita. Informasi yang disampaikan dalam teks berita harus sesuai dengan fakta-fakta atau kejadian di tempat kejadian. Yang selanjutnya, dalam penyuntingan kalian harus melihat kelengkapan isi berita.
Informasi yang disampaikan harus memuat hal-hal yang paling penting, yaitu 5W plus 1H. Dalam penyuntingan, kalian harus perhatikan juga struktur penyusunan teks berita. Teks yang kalian buat harus sesuai dengan struktur teks berita. Didahului hal yang paling penting pada kepala berita dan tubuh berita, hingga diakhiri dengan hal-hal yang tidak penting yang terletak di ekor berita. Ketiga hal itu harus termuat di dalam teks berita yang kalian buat. Sebelum kalian mempublikasikan teks berita kalian, yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan yaitu penggunaan bahasa. Menulis teks berita harus menggunakan kalimat efektif, kata baku, ejaan, dan tanda baca. Kalimat efektif di sini maksudnya kalimat yang sesuai dengan kaidahnya, yaitu penggunaan subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Kemudian menggunakan kata baku atau kata standar, ejaan yang harus sesuai dan tanda baca. Demikianlah materi singkat kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.